Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrika Kumaladewi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika akan mempresentasikan sedikit tentang proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan orang yang terlibat langsung di dalam proses jalannya pendidikan seperti guru, dosen, konselor, dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini merupakan orang yang berpartisipasi di dalam dunia pendidikan, namun tidak terlibat secara langsung dalam proses jalannya pendidikan, seperti pengelola kelompok belajar, pengawas pendidikan, tenaga kebersihan, dan lain-lain. Kemudian proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini terbagi berbagai macam. Yang pertama adalah pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan ini biasanya merupakan lowongan dari suatu formasi yang kosong. Misalnya ada suatu jabatan yang kosong atau penaikan jabatan. Kemudian hal ini di-share atau dibagikan melalui media cetak atau media elektronik kepada masyarakat untuk mempersiapkan untuk mendaftarkan dirinya ke instansi tersebut. Kemudian proses pendaftaran dilakukan setelah pengumuman itu tersebar. Pendaftar ini melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Kemudian seleksi atau penyaringan. Penyaringan terhadap kelengkapan syarat atau ketentuan apakah data tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka dia akan gugur. Kemudian ujian atau tes. Ini biasanya mengikuti ujian dengan soal-soal atau materi-materi tentang pengetahuan umum atau pengetahuan bidangnya. Kemudian penempatan. Setelah calon pendidik dan tenaga kependidikan ini lulus semua seleksi, maka dia akan ditempatkan di suatu jabatan atau posisi di sebuah daerah. Kemudian adalah orientasi. Orientasi ini merupakan pengenalan akan jabatannya tersebut. Seterusnya, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa terjadi dari berbagai macam hal. Yang pertama itu karena hormatnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya ini karena dia telah pensiun, karena batas usia dari pendidik tersebut, kemudian dia akan diberikan tunjangan pensiun setiap bulannya. Seterusnya, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan karena tidak hormatnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin saja karena pendidik ini meninggal atau hilang, namun dia tidak melaporkan kepada pihak berwenang, atau dia melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, maka dia akan diberhentikan dari jabatannya. Sekian saja materi proses administrasi dan tenaga kependidikan dari Fitrika. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.